Halo, selamat datang kembali di Apa Kata Orang Sipil, sebuah podcast yang dibuat oleh program studi sarjana Teknik Sipil ITB untuk membahas isu-isu yang sedang hangat di masyarakat, tapi dari sudut pandang orang sipil. Nah, hari ini bersama dengan kita sudah ada Profesor Ruslandy Imron yang merupakan juga dosen dan pengajar di Teknik Sipil ITB. Tapi selain dari itu, beliau juga memiliki banyak kesibukan, salah satunya sebagai ketua terpilih yang baru saja terpilih untuk Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia. Nah, dengan Pak Ruslandy ini kita akan membahas satu isu yang saat ini sedang ramai dan populer, yaitu mengenai bahaya megatrust yang ada di Indonesia. Mungkin saya langsung aja ya Pak, sebetulnya halo Pak, halo semuanya juga. Jadi mungkin saya langsung aja Pak. Jadi kan belakangan ini ada tiba-tiba di masyarakat seperti seolah-olah baru mendengar gitu ya, ada isu megatrust di Indonesia. Yang selama ini mungkin kita banyak mendengar Jepang ada megatrust atau mungkin Taiwan, tapi tiba-tiba nih masyarakat, oh ada megatrust di Indonesia, terus itu mesti apa gitu. Mungkin bahkan sampai ada sedikit kepanikan gitu. Nah, tapi mungkin boleh diceritakan sebetulnya megatrust ini apa dan apa baru muncul atau bagaimana sih Pak sebetulnya ini? Baru bangun. Ya, makasih. Ya, jadi sebenarnya megatrust itu sudah suatu keniscayaan untuk Indonesia ya, dan sudah lama sebenarnya kan disadari dan dipahami. Karena kita berada di lokasi pertemuan 4 lempeng dunia ya. Jadi ada Indo-Australia, ada Eurasia, ada Pasifik dari sebelah timur, dan juga dari agak sedikit ke utara di timur itu ada Filipina. Ya. Nah, plat-plat dunia ini ketemu di Indonesia. Kalau tadi Indo-Australia ketemu dengan Eurasia itu di pantai barat Sumatera, di sepanjang pantai itu kan, terus ke selatan juga di selatannya Jawa. Ya otomatis di sepanjang itu kita mengenal yang disebut dengan salah satu sumber gempa ya, yang disebut dengan megatrust tadi gitu. Nah, yang ramai kemarin ini kita nyebutnya zona subduksi ya. Zona subduksi ya. Nah, yang ramai kemarin sebenarnya isunya itu utamanya adalah bukan pemberitahuan lah, mungkin sekedar menginformasikan ke publik bahwa di antara sumber-sumber megatrust yang ada ini ada beberapa yang sudah lama dalam tanda kutip tidak bergerak gitu. Tidak memberikan suatu goncangan lah kan. Dimana kalau kita baca di media itu ada 2 di situ ya, satu yang Mentawai Siberut, satu lagi yang di Selat Sunda. Ini yang kemudian dikenal dengan sebutan seismic gap. Ya, jadi artinya ada potensi ya terbaca, tapi sudah lama tidak memberikan suatu goncangan. Gitu. Dan ini yang kemudian digarisbawahi oleh BMKG yang saat itu menginformasikan ke masyarakat lewat media, ini harus diwaspadai gitu. Karena sudah lama tidak ada aktivitas gitu ya, makanya disebut seismic gap yang tentunya perlu diwaspadai. Nah, sebenarnya ini bentuk dari antisipasi sebenarnya. Jadi ini sebetulnya maksudnya supaya masyarakat lebih mengetahui ya, justru untuk meningkatkan kewaspadaan ya, awareness juga. Jadi meningkatkan awareness, ini ada nih ya, yang kita nggak bisa menentukan kapan besarnya macam dini ya Pak ya, jadi kita nggak tahu kapan. Tapi ini ada potensi yang karena sudah lama tidak ada aktivitas, tapi kalau melihat sejarahnya itu ada kemungkinan terjadi. Nah, ini perlu waspada gitu loh. Jadi kalau kita bicara antisipasi ini kan kita bicara kemungkinan di mana, kapan, how ya, dari potensi gempa tadi gitu ya. Di mana ini didasarkan atas salah satunya adalah data lampau. Ya, data lampau, track record sebelumnya ini menjadi dasar. Makanya kemudian muncullah statement dari BMKG saat itu
ini ada seismic gap. Karena pernah ada dulu dan juga terdatakan, ya, tapi sudah lama tidak ada aktivitas. Oke, jadi memang megatrust ini bukan sesuatu yang baru, dia memang Iya. hidup bersama dengan kita dengan posisi Nusantara ya, tanah kita yang Iya. memang berada di antara lempeng-lempeng, tapi memang ada seismic gap yang ceritanya mau diangkat gitu ya oleh Membuat ya untuk meningkatkan awareness. kewaspadaan masyarakat, awareness dari masyarakat akan adanya kemungkinan potensi gitu ya untuk itu terjadi. Nah, sebetulnya kan menurut Bapak sendiri selama ini kita di dunia engineering gitu ya, terutama mungkin di dunia teknik sipilan ya, untuk menghadapi berbagai macam potensi bencana, terutama ini dalam hal ini gempa gitu. Apa udah ada persiapan ya Pak untuk menghadapi gempa sebetulnya? Ya, ya sebenarnya kan kita di dunia teknik sipil ini selalu dilibatkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini biasanya dari Kementerian Pekerjaan Umum ya, dan Perumahan ya, untuk melakukan kajian-kajian dalam upaya ujungnya itu reduksi. Kita sudah tahu ini ada potensi risiko gitu ya, yang bisa jadi bencana, terus bagaimana kita mereduksinya. Nah, reduksi ini kan ada bentuknya nanti mitigasi ya. Jadi dari awal kita sudah bersiap ya, melakukan segala daya dan upaya untuk nantinya pada akhirnya bisa mengurangi ya risiko yang akan terjadi. Nah, salah satunya adalah misalnya menyusun ketentuan-ketentuan desain yang sudah memperhitungkan potensi-potensi bahaya yang ada di sekitar kita. Kalau kita bicara gempa ya, terkait dengan potensi gempa tadi. Sehingga nantinya saat ini sudah didatakan, dibuatkan suatu pemetaan yang menggambarkan tingkat-tingkat kegempaan yang nanti harus kita perhitungkan di dalam desain. Maka berikutnya kan tinggal desain-desain yang dikembangkan harus memperhitungkan bahaya-bahaya tadi. Nah, di situ pemerintah sudah banyak ya menyusun yang namanya standar nasional Indonesia, baik dari sisi bahaya gempanya, kemudian juga dari sisi desain untuk menghadapi goncangan, ya, bagaimana bangunan nanti bisa tetap survive walaupun berada di lingkungan yang bahaya gempanya cukup tinggi atau bahkan tinggi gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu sudah kita sudah punya lah toolsnya ya yang bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat industri konstruksi untuk bisa menghasilkan bangunan yang tahan gempa pada akhirnya gitu kan. Nah, tinggal bagaimana kemudian ini diimplementasikan di lapangan ya secara konsisten tentu saja kan ya, dan harapannya ya bangunan yang dihasilkan betul-betul sesuai dengan yang diharapkan. Jadi sebetulnya ini sudah ada ya Pak tersedia di dalam standar nasional kita berupa bahkan ada peta gempa ya Pak. Ya, peta bahaya gempa yang terakhir tahun 2017 itu sudah memasukkan semua tadi potensi megatrust di Sumatera, di Jawa, dan di beberapa lokasi lain. Ya, sebagai bagian daripada sumber bahaya yang diperhitungkan. Sehingga potensi-potensi ini masuk ke dalam desain ya Pak ya, sehingga masuk dalam desain diperhitungkan. Kalau ini Pak, kalau untuk bangunan-bangunan yang rumah gitu, ada standar juga nggak ya Pak? Atau bagaimana? Ya, sebenarnya untuk bangunan rumah, pemerintah juga secara rutin ya mengembangkan pedoman-pedoman untuk bangunan rumah yang berada di wilayah gempa. Bahkan setiap kali ada bencana ya seperti dulu di Aceh, ya disusun lagi, dikembangkan, disesuaikan juga dengan kebutuhan di Aceh, gitu kan. Yang mana ini bisa dijadikan acuan juga untuk masyarakat saat membangun rumah. Jadi ada rumah tembokan, maupun rumah kayu atau rumah yang lainnya, gitu ya. Itu sudah ada pedomannya. Ada pedoman-pedoman untuk rumah sederhana juga untuk pengembangannya, karena sebetulnya hazard sumber gempa atau hazard gitu tidak selamanya lalu jadi resiko ya Pak ya terhadap bahwa berarti selama kita ada di Indonesia tidak selalu jadi bencana. Tidak selalu jadi bencana ya Pak, tidak selalu jadi bencana. Jadi sumber gempa ini tidak harus jadi bencana selama memang
kita sudah mengikuti aturan-aturan kaidah-kaidah pembangunan bangunan yang mengikuti kaidah kebencanaan gempa gitu ya Pak ya. Betul, Oke. betul. Ya, dan ya kan ada kata-kata juga yang sering terdengar ya terkait dengan bahwa gempa tidak pernah membunuh katanya kan. Yang membunuh adalah bangunan yang tidak didesain, tidak dirancang untuk bisa survive terhadap goncangan gempa gitu. Jadi memang kita baiknya tuh memang selama ini di Indonesia sudah ada fokus ke arah sana untuk juga aware gitu ya, dan minimal untuk bangunan-bangunan yang didesain oleh dunia teknik konstruksi gitu, sipil, memang sudah mempertimbangkan Sudah, itu. ya, sudah mempertimbangkannya. Dan juga ada edukasi apa ya untuk mungkin ke mahasiswa teknik sipil itu kayaknya udah termasuk standar ya, kayak seluruh Indonesia harus ada tentang kegempaannya kali ya, pemahaman gitu. Iya, iya. Ya begitu, karena di kita juga apa namanya, ada beberapa mata kuliah yang dipersiapkan ya untuk memberikan wawasan yang cukup lengkap lah ke para mahasiswa kita terkait dengan tadi ya bahaya gempa yang ada di sekitar kita dan pendekatan-pendekatan desain yang harus ditempuh gitu ya agar bangunan kita itu bisa survive berada di wilayah yang rawan gempa ya, dan berbagai bentuk kita nyebutnya itu standar detailing gitu ya, seismic detailing yang harus dipenuhi agar betul-betul bangunan itu bisa survive. Karena target atau objektif ya saat kita merancang bangunan umum ya, apa namanya, berdasarkan SNI yang berlaku ya, bahwa kalau ada goncangan gempa sesuai dengan goncangan gempa yang tadi sudah diperhitungkan ya, levelnya sudah level yang tinggi, kuat gitu ya. Bangunan kita itu harus mampu melindungi jiwa manusia yang ada di dalam dan di sekitar bangunan. Jadi target kinerja kita menyebutnya ya, itu maksimum adalah life safety. Jadi kalau sampai ada bangunan runtuh saat terkena gempa rencana atau gempa yang levelnya sama dengan gempa rencana gitu ya, ya ada yang salah gitu ya dalam apakah proses desainnya atau dalam proses pembangunannya gitu. Jadi harapannya kalau secara teoritis tidak boleh ya maksimum di life safety. Oke, sangat menarik ya Pak ya. Jadi memang mungkin selama ini di masyarakat juga belum tahu betul kalau ternyata di Indonesia ada standar-standar yang harusnya dipenuhi yang sebetulnya juga kadang-kadang memberikan konservatisme tertentu ya Pak ya. Jadi ada safety factor-nya juga memastikan bahwa bangunan-bangunan bisa perform punya kinerja yang baik terhadap gempa. Tapi selain dari itu Pak, menurut Pak sendiri gitu ya, ini kan terkait bencana gempa ini memang banyak sekali ya aspek yang bisa diperhatikan. Nah, seandainya nih Indonesia ke depannya gitu ya ingin menjadi lebih tangguh kali ya, lebih resilient kalau bahasa Inggrisnya terhadap bencana gempa, terutama dari megatrust gitu ya, ancaman megatrust ini, apa ya kira-kira yang bisa dilakukan oleh Indonesia gitu? Ya tadi, jadi sebenarnya kan kunci dari upaya untuk menghasilkan suatu bangunan ataupun juga kawasan yang resilience gitu ya, khususnya terhadap bencana gempa gitu ya. Ya mesti ada yang namanya antisipasi, ya kan? Kemudian dari pemahaman terhadap bahaya-bahaya gempa yang ada di sekitar kita, kita bisa merencanakan bentuk-bentuk reduksi, gitu ya. Ya, baik itu nanti lewat mitigasi untuk bangunan-bangunan yang baru dengan menyiapkan peranata, aturan-aturan, regulasi, code yang baik lah, gitu ya, sehingga bisa tercipta suatu bangunan yang tahan gempa, termasuk juga nantinya bentuk-bentuk mitigasi terkait dengan yang sudah ada, ya, sekolah, rumah sakit yang merupakan bangunan publik yang sangat dibutuhkan ya, kalau ada bencana ya. Bagaimana kemudian bangunan-bangunan ini di retrofit. Nah, retrofit itu juga bentuk bagaimana nanti kita bisa mereduksi pada akhirnya dampak dari bencana tadi, gitu kan. Ya, jadi ada mitigasi kan, yang terakhir yang preparedness, gitu ya. Kesiapsiagaan, gitu ya. Karena nanti secara manajerial juga
manajemen bencana maksud saya kan. Hmm. Ada pola-pola apa namanya evakuasi, pola-pola apa namanya untuk apa namanya kita nyebutnya tempat shelter gitu ya, penambahan rumah sakit di tempat-tempat yang dalam tanda kutip Masih kita kurang gitu ibaratnya ya. ya padahal dia berada di daerah yang rawan gempa gitu Hmm. kan. Nah hal-hal seperti itu kan juga menjadi bagian menyeluruh yang nantinya harapannya bisa menghasilkan tadi kawasan yang resilient tangguh ya, terhadap bencana. Nah sebenarnya bagian daripada reduksi tadi kan juga mencoba mengenali, mengakses ya kondisi yang ada di kita, terus apa yang harus dilakukan kalau itu sudah dipahami. Betul Pak, ini kayak Kita membuat yang namanya kita mungkin dalam tanda kutip peta risiko lah gitu ya. Peta risiko yang menggambarkan tingkat risiko bisa beda-beda antara satu lokasi ke lokasi lain. ya, tapi saya juga ini Pak, kebetulan dulu saya sekolahnya di Jepang kan ya, yang termasuk cukup terkenal dalam urusan kegempaan ini. Dan yang juga menarik karena kewaspadaan masyarakat yang cukup tinggi, tidak hanya mengenai bangunan ya, mereka juga ada di rumah per rumah itu banyak melakukan safety measure dalam bentuk misalnya lemari yang besar itu sudah disekup ke bangunan gitu misalnya, atau minimal memastikan bahwa setiap ruangan itu pintunya tidak terhalang sehingga kalau ada kebutuhan untuk evakuasi juga mudah gitu ya. Ya betul. Dan selalu juga ada pelatihan-pelatihan. Iya, pelatihan. Selalu menimbulkan awareness di masyarakat. Ya itu tadi yang disebutkan apa building content kita. Iya, building content. Jadi yang dijaga posisinya walaupun kena gonjangan tidak sampai collapse, tidak sampai jatuh. Karena kalau jatuh pertama bisa menyimpang. Iya. Kedua menghalangi pada saat akan ada evakuasi. Ya itu hal-hal yang mungkin yang bisa juga kali ya menjadi pertimbangan juga mungkin kalau teman-teman pendengar di sini ternyata adalah kepala sekolah atau misalnya guru TK atau PAUD mungkin bisa menginisiasi dengan pelatihan buat evakuasi atau awareness buat anak-anak di rumah juga bisa mungkin kali ya Pak. Karena tadi itu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari mungkin bisa saja menimpa gitu mungkin saja kurang lebih seperti itu. Tapi sebetulnya dengan sekarang adanya isu megatrust ini hadir di tengah masyarakat sebetulnya suatu langkah baik ya Pak ya, karena jadinya isunya ini ya meningkatkan awareness sehingga jadi bahan diskusi juga dan tidak hanya didiskusikan di kalangan engineer teknik sipil yang selama ini mungkin udah cukup sering lah ya setiap hari untuk makanan sehari-hari, tapi ini jadi masyarakat pun ya karena kita ini kan pada dasarnya pelupa. Jadi kita baru ingat kalau ada bencana baru ingat oh iya ya kita kan berada di ring of fire. Iya betul. Ya. Padahal sebetulnya memang ada di situ. Jadi memang butuh lah ada informasi yang terus membangkitkan awareness kita. Sehingga kita juga jadi yang penting dicatat di situ bukan menakut-nakuti, bukan beda ya. Betul. Tapi ini untuk menimbulkan awareness. Bukan menakut-nakuti tapi menimbulkan awareness sehingga mungkin bisa lebih waspada lagi. Dan juga misalnya ternyata terakhir kali kita latihan apa yang harus dilakuin pas gempa. Misalnya 7 tahun yang lalu terakhir, sekarang mungkin bisa dalam waktu dekat kita arrange. Jadi memang harus ada awareness seperti ini. Ya, tapi tadi kan saya disebutkan usaha-usaha yang kita bisa lakukan ya, baik di pendidikan, di pemerintahan dan lain sebagainya. Ya. Tapi yang penting juga satu lagi doa. Oh iya. Walau soalnya ya, doa itu terus ya. Kita udah sadar bahwa kita berada di ring of fire lah gitu ya. Iya. Doa bisa menjauhkan kita dari bencana. Amin. Oke. Mungkin sekian, terima kasih Pak Kiswandi atas waktunya hari ini. Semoga informasi ini juga bisa membantu rekan-rekan yang ada di rumah untuk lebih paham sebetulnya selama ini isu ini bukan sesuatu yang betul-betul baru, ini cuman sekarang lagi ada peningkatan awareness gitu ibaratnya.
Dan di balik layar ternyata dari berbagai macam kebijakan yang sudah dijalankan selama ini oleh pemerintah dan juga komunitas engineer itu sebetulnya sudah banyak usaha untuk mencoba meningkatkan ya eh, eh, kewaspadaan kita sebagai society di Indonesia terhadap gempa. Nah mungkin sekian hari ini dari apa kata orang sipil di episode 5 ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya dengan isu-isu yang juga hangat di masyarakat untuk membantu masyarakat melihat isu-isu ini dari sudut pandang orang sipil. Terima kasih. Terima kasih.